Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kedua kita di program mata studi hukum administrasi negara. Yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai pengantar dari A sampai Z semuanya, walaupun sedikit. Sekarang kita lebih ke fokus sedikit mengenai keputusan tata usaha negara. Sebagai negara merdeka, negara demokrasi, negara yang berdasar hukum, salah satu ciri-cirinya yaitu adanya saluran bagaimana kalau masyarakat berlawanan dengan pemerintah. Dalam hal ini berlawanan dengan putusan tata usaha negara atau hak-haknya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Walaupun terlambat Indonesia merdeka tahun 45, peraturan mengenai peradilan tata usaha negara ini adanya insya Allah tahun 86, berlaku di Indonesia mulai efektif tahun 91, 92 kalau tidak salah mulai efektif. Apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri keputusan tata usaha negara itu? Ciri-cirinya adalah satu, penetapannya tertulis. Jadi nggak boleh omongannya pejabat tata usaha negara mulai lurah, misalkan saya presiden hanya lesan aja dipakai dasar sebagai putusan, itu nggak boleh. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Siapa badan atau pejabat tata usaha negara, nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang tiga, berisi tindakan hukum. Harus ada tindakan yang berakibat hukum dalam putusan tata usaha negara itu. Lalu apalagi? Putusannya, ciri-cirinya harus bersifat konkret. SK-nya konkret mengenai sesuatu hal, individual, nggak boleh umum, masyarakat Sidoarjo digusur, nggak bisa, harus satu persatu ditulis namanya, atau satu orang, kalau 10 orang ya satu persatu ditulis alamatnya, persil yang digusur dan sebagainya. Misalkan ini mengenai putusan tata usaha negara yang menggusur atau pelebaran jalan atau proyek pemerintah, nggak bisa masalah SK-nya harus satu individual. Kalaupun harus 10 orang, ya dalam SK tersebut boleh satu, tapi harus menjabarkan satu, siapa alamat di mana, dua, siapa alamat di mana sampai selesai. Itu yang individual. Lalu final, bahwa SK tersebut bersifat final, tidak digantungkan dalam keadaan atau syarat tertentu berlakunya, langsung hari itu final. Yang kelima, tentunya ciri-ciri dari keputusan tata usaha negara itu haruslah menimbulkan akibat hukum. Jadi apa sih keputusan tata usaha negara itu? Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, ya, PTUN, kalau kita singkat langsung PTUN, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tun berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Silakan nanti referensinya dilihat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tadi. Lalu apa saja yang dapat, termasuk produknya apa saja? Produknya penetapan atau bahasa Belandanya bersitting, ya, yaitu perbuatan hukum sepihak. Tentunya penetapan itu perbuatan hukum yang sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa negara yang berwenang dan wajib khusus untuk itu. Misalkan lurah, wewenangnya apa, camat, bupati, gubernur, menteri, kepala dinas, macam-macam sampai ke atas yang bisa melakukan itu. Secara normatif, badan atau pejabat tun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, badan atau pejabat tun adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Siapa? Tadi dulu kan dalam pengantar saya sudah saya sampaikan bahwa administrasi negara dan tata usaha negara. Kalau administrasi negara itu yaitu
kewenangan yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara. Pejabat tata usaha negara siapa? Ya mulai pejabat yang saya jelaskan tadi mengeluarkan suatu keputusan yang berwenang. Dalam pertimbangan ukuran untuk dapat disebut sebagai badan atau pejabat tun adalah pada fungsi yang dilaksanakan. Fungsi yang dilaksanakan apa? Yakni melaksanakan fungsi pemerintahan, bukan ditentukan oleh sehari-hari ataupun kedudukan strukturnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan negara. Ya. Badan atau pejabat tun itu apa? Pejabat tun yang ideal haruslah dimaknai sebagai siapapun yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Siapapun yang melaksanakan fungsi pemerintahan adalah pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara, satu, presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Karena di Indonesia kita membedakan mana pemerintahan, mana negara. Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang saudara-saudara sudah tahu penjelasannya semuanya. Yang kedua, menteri beserta turun ke bawah dirjen dan lain sebagainya. Misalnya ada SK dirjen atau apa termasuk pejabat tun. Gubernur beserta kepala dinas pemerintahan tingkat 1, bupati atau wali kota sampai kepala dinas tingkat 1 sampai turun sampai kelurahan. Dan ada pula kalau sekolahan dan kepala sekolah bagaimana? Kalau kepala sekolah itu melaksanakan fungsi pemerintahan dalam menjalankan pendidikan ada pertanyaan apakah kepala sekolah itu juga bisa dikatakan sebagai pejabat tata usaha negara? Selama dia melaksanakan fungsi pemerintahan untuk mencerdaskan bangsa. Fungsi pemerintahan dilaksanakan ya termasuk ya walaupun ada kalanya debatable mengenai isi dari penetapannya yang bagaimana dengan mutasi guru dan sebagainya. Ayo, isinya apa? Tindakan hukum itu berisi apa? Isi dari keputusan atau ketetapan tersebut harus berisikan tindakan dalam ranah hukum tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu bersifat konkret, individual, dan final putusannya itu. Konkret, objek yang diputuskan tidak abstrak, tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Misalnya, keputusan mengenai kepemilikan tanah, atau sebaliknya, keputusan tentang penghapusan kepemilikan tanah, izin usaha bagi perusahaan, keputusan pemberhentian dengan tidak hormat PNS, pengangkatan PNS. Itu termasuk keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret. Sekarang individual apa? Individual itu putusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap hal tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang seperti yang dijelaskan tadi, maka nama dari tiap-tiap orang harus ditulis dengan benar nama dan alamatnya. Misalnya keputusan tentang pengangkatan PNS dengan lampiran yang menyebutkan satu persatu nama, boleh-boleh saja. Lalu apalagi final, bahwa definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Tidak memerlukan persetujuan nasi lain, final. Tidak digantungkan dalam keadaan lain. Langsung dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pihak yang bersangkutan atau pihak yang menerima. Misalnya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akte pendirian perseroan terbatas. Keputusan Menteri Kehutanan tentang izin penggunaan pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan hutan. Lalu keputusan Direktur Jenderal HAKI tentang hak penggunaan merek dagang, paten, hak cipta dan rahasia dagang. Macam-macam ada sirkuit dan lain sebagainya. Itu kalau kalian tahu apa sih putusan negara bersifat bagaimana seperti itu. Yang terakhir mengenai menimbulkan akibat hukum. Keputusan tata usaha negara itu harus menimbulkan akibat hukum. Akibat dari keputusan tata usaha negara tersebut harus dalam ranah tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu akibatnya. Jadi saudara-saudara, ini gambaran sedikit mengenai apa keputusan tata usaha negara, akibatnya, sifat-sifatnya harus bagaimana. Ini
ringkasan dari mata kuliah kita kedua mengenai keputusan tata usaha negara. Insya Allah kita nanti ketemu lagi untuk mengenai hal-hal yang sesuai dengan silabi yang saya berikan. Demikian, insya Allah sukses dan sehat selalu. Kuliah hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.